Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Zamri, NIM 19134094, Prodi D3 Manajemen Perdagangan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai Bank Indonesia. Apa itu Bank Sentral? Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Sentral pada umumnya adalah sebuah instansi yang memiliki tanggung jawab atas kebijakan moneter di suatu wilayah negara. Bank Sentral memiliki peran untuk menjaga stabilitas atau nilai mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dikenal dengan istilah inflasi. Sejarah singkat Bank Indonesia. Bank Indonesia terbentuk pada era pra-kemerdekaan, yaitu tahun 1953. Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia sebagai pengganti dari De-Javans Bank sebagai bank sentral. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Tujuan Bank Indonesia menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999, tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Maksud dari kestabilan rupiah adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Tugas Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan rupiah adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem. Tugas Bank Sentral. Bank Sentral memiliki 3 tugas utama. Pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem. Persamaan Bank Sentral dengan Bank Umum. Bank Sentral dan Bank Umum dapat menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Perbedaan Bank Umum dengan Bank Sentral adalah, yang pertama, dalam perekonomian hanya terdapat satu Bank Sentral, sedangkan Bank Umum jumlahnya banyak. Yang kedua, Bank Umum banyak dimiliki oleh pihak swasta, sedangkan Bank Sentral dimiliki atau diakuisisi oleh pemerintah. Yang ketiga, tujuan utama Bank Umum yaitu berusaha agar kegiatan dapat menghasilkan dan memberikan keuntungan maksimal kepada pemiliknya, sedangkan Bank Sentral didirikan dengan tujuan mengatur dan menguasai kegiatan Bank Umum dan lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, Bank Sentral diberi hak oleh pemerintah untuk mencetak mata uang. Adapun Bank Umum tidak memiliki kekuasaan Fungsi Bank Sentral berdasarkan aktivitasnya. Yang pertama, penerbit uang yang sah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, perumus dan pelaksana kebijakan moneter. Yang ketiga, penyedia jasa perbankan dan sebagai pengelola pinjaman pemerintah. Yang keempat, kustodian dari cadangan Bank Umum dan membantu penyelesaian akhir transaksi clearing antar bank. Yang kelima, penjaga keutuhan sistem keuangan. Yang keenam, pelaksana dari kebijakan pemerintah di bidang nilai tukar dan sebagai kustodian dari cadangan devisa negara. Yang ketujuh, perumus dan pelaksana kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedelapan, penasihat pemerintah terkait kebijakan ekonomi. Yang kesembilan, lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam kerjasama pengaturan moneter internasional. Yang kesepuluh, lembaga keuangan yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah. Peran Bank Sentral dalam menstabilkan keuangan. Yang pertama, bertugas menjaga kestabilan moneter melalui instrumen suku bunga dalam pasar terbuka. Yang kedua, memiliki peran penting dalam memproduksi kinerja keuangan yang sehat, khususnya pada bagian perbankan. Yang ketiga, memiliki hak dan wewenang untuk mengatur serta menjaga sistem pembayaran. Yang keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dapat dinilai mengancam stabilitas keuangan. Yang kelima, Bank Indonesia berfungsi sebagai jaringan pengaman sistem keuangan negara melalui fungsi Bank Sentral sebagai leader of the last resort. Dasar hukum Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Di Indonesia, keberadaan suatu bank sentral diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 23 Ayat 4 yang menetapkan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagai ditentukan. Baiklah, sekian pembahasan mengenai Bank Indonesia atau Bank Sentral dari saya Zamri. Apabila ada kesalahan saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.